Shalom adik-adik, selamat hari Minggu kakak ucapkan. Hari ini kembali kita dalam ibadah online Sekolah Minggu GBI Kemang. Adik-adik sudah siap untuk beribadah hari ini? Kakak yakin dan percaya adik-adik sudah mempersiapkan diri untuk kita boleh beribadah hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir di rumah adik-adik. Kita mau sungguh-sungguh untuk beribadah untuk sore hari ini. Mari sebelumnya kakak mengajak adik-adik untuk kita berdoa terlebih dahulu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita minta berkat yang daripada Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Di akhir dari bulan November kami boleh sama-sama dalam hadirat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Sebentar anak-anak akan memuji Engkau. Berikan roh sukacita di saat mereka mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga bekerja atas roh mereka Tuhan. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami berdoa buat gembala sidang kami. Untuk Pak Sigit, Engkau berikan terus kekuatan kesehatan yang sempurna Engkau berikan kepada Pak Sigit. Engkau juga berkati Bu Maria dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami akan terus berdoa buat negara kami Tuhan. Engkau terlalu baik buat negara kami, terus berikan perlindungan sehingga negara ini Tuhan mempunyai dampak buat negara-negara yang lain. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa saat ini buat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terus berikan perlindungan yang sempurna atas kehidupan mereka. Apa yang mereka perlukan Tuhan, Kau cukupkan di dalam nama Yesus Kristus. Kau memberkati pekerjaan-pekerjaan dari orang tua mereka Tuhan. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka, mereka yakin dan percaya ada berkat yang berlimpah-limpah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu pada sore hari ini, saatnya kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sebelum memuji nama Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri bersama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai saat ini adik-adik ada karena Tuhan Yesus terlalu baik buat kalian semua. Amin. Yuk kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yuk sama-sama Makayana. Haleluya. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikut gaya Kak Yana. Yuk ikut sama-sama. Ikut gaya Kak Yana. Ikut gaya Kak Yana. Ikut gaya Kak Yana. Kak Yana pilih Kak Yana. Yuk sama-sama terus ikuti gaya Kak Yana ya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikut gaya Kak Yana. Kita lompat ya buat Tuhan Yesus. Ikut gaya Kak Yana. Ikut gaya Kak Yana. Ikut gaya Kak Yana. Kak Yana pilih Kak Yana. Yuk ikuti lagi ya. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikut gaya Kak Yana. Angkat tangannya yuk. Ikut gaya Kak Yana. Ikut gaya Kak Yana. Amin. Ikut gaya Kak Yana. Kak Yana pilih Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik juga pasti pilih Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus yang memberikan semuanya buat kalian semua. Amin. Di saat kalian mengundang Tuhan Yesus ada dalam rumah kalian, maka Tuhan akan mengirimkan berkat yang besar. Siapa yang mau terima berkat hari ini yang besar? Undang Tuhan Yesus dalam rumah kalian. Amin. When Jesus in the family, happy happy home. Kalau ada Tuhan Yesus dalam rumah kalian, kalian akan terus bersuka cita. Nyanyikan pujian ini yuk. Haleluya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus, Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang selamanya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Lebih sukacita lagi. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah. Amin. Senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang selamanya. Sekali lagi yuk. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Haleluya. Adik-adik, apapun yang adik-adik alami saat ini, tidak usah takut. Karena Tuhan Yesus selalu berserta dengan kalian. Amin. Yang menyetujui, yang sepakat dengan kalian katakan amin. 1, 2, 3, amin. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Yuk, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus terlalu baik buat adik-adik. Amin. Bahkan sampai saat ini adik-adik ada, bisa bersekolah, adik-adik bisa makan. Itu karena pemeliharaan Allah yang sempurna. Yuk sama-sama sore hari ini kita mau tinggikan Tuhan. Katakan Tuhan baik. Tuhan terlalu baik buat kami semua. Haleluya. Tutup matanya, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Jesus. Amen. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Tuhan. Taruh tangan adik-adik di dalam dada. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Lord Jesus, Engkau mulia,
Shalom adik-adik semuanya. Tadi kita sudah memuji dan juga menyembah Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Kak Hosi undang kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sore hari ini kami semua boleh kembali beribadah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memberikan Roh Kudus-Mu atas setiap kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik semua, minggu ini Kak Hosi mau ajak kalian semua untuk belajar dari tokoh Alkitab. Siapakah saja tokoh-tokohnya? Nah nanti kalian pasti akan tahu. Sebelum kita menyaksikan sebuah video, Kak Hosi mau undang kalian semua untuk baca dulu ya ayat firman Tuhan hari ini. Terambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca ya. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik semua, minggu ini Kak Hosi mau kasih tahu temanya adalah pengertian yang baru. Saksikan video berikut ini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus
ada menumpang di rumah itu. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Kornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik semua, gimana videonya tadi? Menarik kan? Ya, siapa saja tokoh-tokoh Alkitab yang ada tadi? Ya betul, ada Petrus, ada juga Kornelius. Nah, mungkin kalian sudah pernah ya mendengar atau mengetahui cerita tentang Kornelius ini. Siapakah Kornelius itu? Ya, betul sekali. Kornelius itu adalah seorang perwira dari tentara Romawi. Nah, dia itu adalah orang Romawi, bukan orang Yahudi. Nah, Kornelius ini meskipun dia seorang Romawi, tetapi dia adalah orang yang sangat saleh. Bahkan dia hidupnya sangat benar di hadapan Tuhan. Dia memberikan banyak sedekah buat orang banyak. Dia menaati semua perintah Tuhan. Dia suka berdoa, dia suka menyembah Tuhan. Padahal dia adalah orang Romawi. Dan dalam Alkitab dikatakan bahwa Kornelius adalah orang pertama non-Yahudi yang menjadi orang Kristen. Wah, luar biasa ya adik-adik semuanya. Lalu kita mau belajar juga tentang satu tokoh Alkitab. Mungkin tadi di videonya tidak ada, yaitu tentang Paulus. Siapa di sini yang tahu tentang Paulus? Angkat tangannya. Ya, Paulus itu adalah seorang Yahudi. Sebelum menjadi Paulus, namanya adalah Saulus. Nah, Saulus ini adik-adik, awal mulanya dia itu adalah orang yang sangat benci orang Kristen. Sangat benci orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus. Dia akan cari, dia akan kejar orang-orang itu, lalu dia akan bantai semuanya. Serok gitu ya, dibantai, dibinasakan. Sampai suatu ketika Tuhan Yesus datang kepada Saulus. Dan akhirnya Saulus bertobat. Dan mulai saat itu dia berubah namanya menjadi Paulus. Dan akhirnya Rasul Paulus menjadi rasul yang paling terkenal sampai saat ini. Mau tahu kenapa? Karena dia menjadi rasul yang memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan Yesus kepada semua orang yang bukan Yahudi. Nah, tadi kita juga sudah belajar ya, ada seseorang yang bernama Petrus. Kenapa ya? Kok Tuhan memilih Petrus yang mendapatkan penglihatan seperti itu? Nah, meskipun Petrus itu adalah muridnya Tuhan Yesus langsung ya, tetapi Petrus punya pemahaman seperti ini. Hanya orang Yahudi saja yang boleh atau yang bisa menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Padahal adik-adik tahu nggak,
waktu Tuhan Yesus mati, disalibkan ya, lalu dia bangkit hari ketiga, setelah 40 hari dia naik ke surga, Tuhan Yesus bilang gini sama murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, berarti bukan hanya orang Yahudi saja yang bisa jadi muridnya Tuhan Yesus, tetapi semua orang. Adik-adik, Kak Hosi, kita bukan orang Yahudi, tapi kita bisa jadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu Tuhan memilih Petrus, supaya Petrus tahu, supaya Petrus berubah pola pikirnya, bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan bisa mengubah pola pikir seseorang menjadi lebih baik. Nah, akhirnya karena Petrus sudah belajar, ya tadi kita sudah nonton ya, dia diperhadapkan dengan begitu banyak hewan-hewan yang dia bilang, itu hewannya haram, aku gak boleh makan. Tapi Tuhan kasih sampai 3 kali. Dan akhirnya Petrus mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan, bahwa keselamatan Tuhan Yesus bukan hanya untuk satu kaum saja, tapi banyak kaum. Nah, adik-adik semua, mungkin kalian berpikir gini, zaman dahulu atau zaman sebelum-sebelumnya atau kemarin-kemarin atau biasa-biasanya, kebanyakan yang menjadi hamba Tuhan itu adalah orang dewasa atau pendeta atau orang-orang tua. Nah, tapi tahukah kalian, Tuhan mau ubah pemikiran itu. Tuhan mau ganti pola pandang itu. Kalau ternyata sekarang nih, zaman sekarang, kau sih lihat ada banyak sekali anak-anak muda, bahkan anak-anak sekolah minggu yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik semua, kalau Tuhan Yesus bisa mengubah pola pandang, Tuhan Yesus bisa mengubah setiap hidup manusia. Sekarang, apakah pola pandang adik-adik mau Tuhan Yesus ubah? Apakah adik-adik siap kalau Tuhan Yesus mau pakai untuk jadi hamba Tuhan Yesus saat ini juga? Enggak tunggu nanti sudah besar? Nah, adik-adik semua, yuk kasih undang lagi, buka Alkitab ya. Buka Alkitab dari 1 Timotius 4 ayat 12. Kita buka ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, dalam Alkitab ini, di dalam surat Rasul Paulus sudah ditegaskan bahwa anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu jangan takut dibilang, kamu masih anak kecil. Ya, jangan takut. Kenapa? Karena ternyata anak-anak muda, anak-anak kecil bisa Tuhan pakai untuk jadi teladan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Siapa yang sudah siap untuk menjadi teladan? Boleh angkat tangannya. Haleluya, maka jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah teladan buat orang-orang percaya, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam perbuatan, dan semua yang baik-baik. Sudah siap semuanya ya? Baik, mari sekarang kita mau satukan hati, kita mau terima kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada sore ini kami belajar tentang pemahaman yang baru. Bahwa untuk menjadi hamba-Mu tidak perlu tunggu sampai kami dewasa Tuhan. Kalau untuk menjadi teladan tidak perlu tunggu sampai kami besar Tuhan Yesus. Saat hari ini mulai sekarang kami sudah bisa menjadi hamba-hamba-Mu. Kami sudah bisa menjadi teladan Tuhan Yesus. Pakai Tuhan kami semua anak-anak sekolah minggu untuk bisa menjadi hamba-hamba-Mu yang luar biasa. Hamba-hamba-Mu yang cinta Tuhan Yesus mati-matian. Yang militan, yang mau hidupnya boleh sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan Yesus sudah mati buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih kalau kami semua boleh menjadi murid-murid-Mu, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan mulai saat hari ini sampai selama-lamanya hidup kami boleh senantiasa menyenangkan Tuhan Yesus.
Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Kasih karunia Allah Bapa boleh menyertai setiap kami. Menjadikan anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang pandai, cerdas, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Yang akan Tuhan Yesus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji namamu selalu, haleluya, amin. Amin, demikianlah firman Tuhan. Jangan takut ya, meskipun masih muda, tapi kamu bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, luar biasa. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.